Selama seminggu aku tidur sendiri, menunggu telepon yang tak pernah berdering. Yang pulang bukan suamiku, tapi kenyataan yang memaksaku bangkit. Sejak malam itu, aku memilih berhenti percaya dan mulai mengendalikan hidupku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sudah hari keempat sejak Dani dan Bu Yuli tidak pulang. Awalnya aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mereka hanya pergi sebentar. Mungkin ada urusan mendadak yang tidak sempat dijelaskan. Tapi rumah ini terlalu sunyi untuk sebuah alasan yang sederhana. Tidak ada suara langkah kaki Dani di pagi hari. Tidak ada suara televisi dari kamar Bu Yuli yang biasanya menyala sejak subuh. Bahkan bau kopi yang biasa dibuat Dani sebelum berangkat pun tidak lagi menyapa hidungku. Aku duduk di ruang tengah dengan ponsel di tangan. Layarnya menyala, menampilkan pesan terakhirku yang masih belum dibalas. Aku tidak lagi menunggu bunyi notifikasi dengan harapan besar. Tapi tetap saja mataku terus kembali ke layar. Seolah-olah jawaban itu bisa muncul kalau aku cukup lama menatapnya. Jam di dinding berdetak pelan. Terdengar lebih keras dari biasanya karena tidak ada suara lain yang menemani. Hari pertama aku masih mencoba bersikap wajar. Dani memang tidak selalu memberi kabar jika bepergian dengan ibunya. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaan itu, meski sering membuatku kesal. Hari kedua, kegelisahan mulai merayap pelan. Aku menelepon berkali-kali, panggilan masuk tapi tidak diangkat. Hari ketiga, aku mulai tidur dengan gelisah, terbangun beberapa kali hanya untuk memastikan pintu rumah masih terkunci. Hari ini, kegelisahan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Seperti firasat yang tidak mau pergi. Aku berjalan ke kamar tidur. Lemari Dani terbuka sedikit. Seolah tadi pagi ada yang tergesa-gesa mengambil sesuatu. Beberapa kemeja favoritnya masih tergantung rapi. Tapi ada ruang kosong di bagian bawah. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku memperhatikan detail sekecil ini. Tanganku menyentuh kain-kain itu, dingin dan kaku, tidak membawa rasa aman seperti biasanya. Di meja rias, jam tangan Dani tidak ada. Aku yakin benda itu selalu ia letakkan di sana setiap malam. Aku berdiri cukup lama di depan meja itu, mencoba mengingat apakah aku yang memindahkannya, tapi ingatanku kosong. Perasaan aneh menyelinap, membuat dadaku terasa sempit. Aku melangkah ke dapur. Kulkas masih penuh, tanda bahwa kepergian mereka bukanlah rencana panjang. Panci dan wajan tertata rapi, tidak ada sisa masakan yang terbengkalai. Semua tampak normal, terlalu normal, dan justru itulah yang membuatku semakin tidak tenang. Kepergian mendadak biasanya meninggalkan jejak kekacauan kecil. Tapi di sini semuanya seperti ditinggalkan dengan sengaja. Aku duduk di kursi makan dan menatap kursi Dani yang kosong. Biasanya dia akan duduk di sana, menyandarkan punggung dengan santai sambil bercerita hal-hal sepele tentang pekerjaannya. Sekarang kursi itu hanya benda mati, tidak lagi membawa kehangatan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang mulai naik tanpa izin. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada siapapun. Aku kembali meraih ponsel dan membuka daftar panggilan. Nama Dani berjejer rapi dengan tanda panggilan tak terjawab. Ada rasa malu yang aneh karena terlihat seperti orang yang memohon. Padahal aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku hampir menekan tombol panggil lagi, tapi tanganku berhenti. Ada bagian dalam diriku yang mulai takut dengan jawaban yang mungkin akan kudapat. Menjelang sore, hujan turun perlahan. Suaranya menambah kesan muram di dalam rumah. Aku menutup jendela dan menyalakan lampu lebih awal dari biasanya. Pantulan cahayanya di lantai membuat rumah ini terasa asing. Seperti tempat yang baru kutempati, bukan rumah yang sudah bertahun-tahun kutinggali. Aku masuk ke kamar Bu Yuli. Biasanya aku jarang ke sini tanpa keperluan. Tapi kali ini langkahku terasa ringan dan berat sekaligus. Lemari pakaian Bu Yuli terlihat berkurang isinya. Beberapa gantungan kosong, dan tas kecil yang sering ia bawa kemana-mana tidak ada di tempatnya. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar pergi sebentar. Di sudut kamar, laci kecil tempat Bu Yuli menyimpan dokumen pribadinya terbuka sedikit. Aku tidak berniat mengutak-atik, tapi rasa penasaran membuatku mendekat. Aku menutupnya kembali, merasa bersalah, meski tidak melakukan apapun.
Perasaan bersalah itu aneh, seolah aku baru saja melanggar batas yang tidak tertulis. Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku berbaring di tempat tidur sendirian, menatap langit-langit yang gelap. Setiap bunyi kecil dari luar membuatku terjaga. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah aku melewatkan sesuatu yang penting? Aku bangun lagi dan mengambil ponsel. Kali ini aku membuka galeri, mencari foto terakhir kami bertiga. Wajah Dani tampak biasa saja, bahkan tersenyum. Bu Yuli berdiri di sampingnya dengan ekspresi datar, seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda apapun. Aku menutup galeri itu dengan perasaan hampa. Saat hampir tengah malam, aku mendengar suara getaran pelan. Aku tersentak, jantungku berdegup cepat. Ponsel di tanganku menyala, tapi bukan pesan dari Dani. Sebuah notifikasi bank muncul, singkat dan dingin. Ada aktivitas pada rekening keluarga yang biasanya jarang disentuh tanpa sepengetahuanku. Aku duduk tegak, menatap layar itu lebih lama dari yang seharusnya. Angkanya tidak besar, tapi cukup untuk membuat pikiranku tidak tenang. Tanganku gemetar saat mengunci layar kembali. Rumah ini kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian itu terasa berbeda, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Aku berbaring lagi, mematikan lampu, namun mataku tetap terbuka. Bayangan-bayangan aneh memenuhi kepala, dan rasa kantuk tidak kunjung datang. Di tengah gelap, satu hal terus berputar di pikiranku. Kepergian mereka bukan kebetulan, dan aku baru saja melihat tanda pertama yang membuat tidur terasa mustahil. Aku tidak benar-benar tidur malam itu. Tubuhku terbaring, mata terpejam sesekali, tapi pikiranku terus terjaga, terikat pada satu notifikasi singkat yang muncul sebelum tengah malam. Angka-angka itu masih menempel di kepala, dingin dan kaku, seperti pesan tanpa suara. Setiap kali aku hampir terlelap, bayangan layar ponsel kembali muncul, memaksaku membuka mata lagi. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Aku bangun dengan kepala berat dan perasaan yang belum juga menemukan bentuknya. Rumah masih sama sunyinya, tapi sekarang kesunyian itu terasa penuh tekanan. Aku membuat secangkir teh, lalu duduk di meja makan, menatap kursi yang biasa ditempati Dani. Tanpa sadar, ingatanku melompat ke beberapa hari sebelum mereka pergi. Saat itu Dani pulang lebih larut dari biasanya. Aku masih ingat karena aku sempat menegurnya dengan nada setengah bercanda. Dia hanya tersenyum singkat, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Tangannya sibuk membuka ponsel, seolah ada sesuatu yang harus segera dibalas. Ketika aku bertanya, dia menjawab singkat, mengatakan ada urusan yang tidak bisa ditunda. Tidak ada penjelasan lanjutan, dan aku memilih diam. Bu Yuli juga berubah, meski lebih halus. Biasanya ia selalu menanyakan hal-hal kecil tentang rumah, tentang belanja, tentang rencana makan besok. Beberapa hari sebelum menghilang, ia lebih sering mengurung diri di kamar. Saat keluar pun, raut wajahnya tampak tegang, seperti sedang menahan sesuatu. Aku sempat menanyakan keadaannya, dan ia menjawab cepat bahwa semuanya baik-baik saja. Terlalu cepat untuk sebuah jawaban jujur. Aku menyesap teh yang sudah mulai dingin, mencoba menghubungkan potongan-potongan kecil itu. Waktu itu aku menganggapnya hanya fase lelah. Mungkin ada masalah yang tidak ingin mereka ceritakan. Aku memilih percaya, karena percaya terasa lebih mudah daripada mencurigai. Siang itu aku membereskan lemari penyimpanan di ruang tengah. Bukan karena ingin rapi, tapi karena tanganku butuh sesuatu untuk dikerjakan agar pikiranku tidak terus berputar. Saat memindahkan beberapa map, aku teringat satu kejadian lain. Dani pernah melarangku membuka salah satu laci kecil di rak itu, dengan alasan isinya hanya dokumen lama yang berantakan. Aku tidak pernah mempersoalkannya. Sekarang larangan itu terasa ganjil. Aku membuka laci tersebut perlahan. Isinya memang dokumen, tapi tidak semuanya terasa biasa. Ada beberapa map yang terlihat lebih sering dibuka daripada yang lain. Aku tidak mengutak-atik isinya, hanya menggesernya sedikit, cukup untuk melihat bahwa beberapa lembar kertas sudah tidak ada. Aku tidak tahu apa yang hilang, tapi kekosongan itu terasa nyata. Ingatan lain muncul, lebih dekat dan lebih mengganggu. 2 minggu lalu, Dani sempat menanyakan pendapatku tentang memindahkan beberapa aset atas nama keluarga agar lebih aman.
Saat itu aku mengira itu hanya pembicaraan ringan, sesuatu yang belum tentu dilakukan. Aku menjawab sekenanya, tidak menyangka pembicaraan itu akan berakhir begitu saja tanpa kelanjutan. Kini, pertanyaan itu terdengar seperti peringatan yang tidak kupahami. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi foto kami bertiga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil belum lama ini, tapi ekspresi Dani dan Bu Yuli terlihat berbeda jika kupandang sekarang. Senyum Dani tampak kaku, sementara Bu Yuli berdiri dengan bahu sedikit menegang. Aku mengingat bagaimana Bu Yuli sempat meminta foto itu dipasang di tempat yang mudah terlihat. Waktu itu aku menuruti tanpa bertanya. Sore menjelang, dan hujan kembali turun. Aku duduk di dekat jendela, memperhatikan tetesan air yang mengalir di kaca. Suasana ini memaksaku mengingat percakapan singkat dengan Bu Yuli beberapa hari sebelum kepergian mereka. Ia bertanya apakah aku pernah merasa tidak dihargai dalam rumah tangga. Pertanyaan itu muncul tiba-tiba, tanpa konteks. Aku menjawab jujur, mengatakan bahwa setiap hubungan pasti punya pasang surut. Ia hanya mengangguk, seolah jawaban itu mengonfirmasi sesuatu di kepalanya. Aku meremas ujung bajuku, merasa bodoh karena baru sekarang menyadari betapa banyak hal kecil yang kuabaikan. Setiap perubahan sikap, setiap percakapan yang terpotong, setiap tatapan yang menghindar. Semuanya seperti kepingan puzzle yang dulu tidak ingin kususun. Menjelang malam, aku membuka ponsel lagi dan menelusuri pesan-pesan lama. Tidak ada kalimat eksplisit, tidak ada pengakuan apapun. Tapi jeda-jeda di antara pesan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ada hari-hari ketika Dani hanya menjawab seperlunya, lalu menghilang selama berjam-jam. Aku ingat perasaan tidak nyaman itu, perasaan yang kutepis dengan alasan terlalu sibuk. Aku menutup ponsel dan bersandar di sofa. Nafasku terasa berat, bukan karena tangis, tapi karena tekanan yang pelan-pelan naik. Semua ingatan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, membentuk pola yang tidak lagi bisa kuabaikan. Malam itu aku kembali ke kamar tidur, duduk di tepi ranjang yang terasa terlalu luas. Aku menatap sisi kosong tempat Dani biasa tidur. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada air mata yang tumpah. Hanya satu kesadaran yang tumbuh perlahan, tapi pasti. Apapun yang sedang terjadi, Dani dan Bu Yuli tidak sekadar pergi tanpa alasan. Ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan dariku, dan aku baru saja mulai melihat bayangannya. Pagi itu aku bangun dengan kepala lebih jernih daripada hari-hari sebelumnya. Bukan karena tidurku nyenyak, melainkan karena ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Kecemasan masih ada, tapi tidak lagi liar. Ia kini duduk tenang di sudut pikiran, memberi ruang bagi kewaspadaan. Aku tahu menunggu tanpa berbuat apa-apa hanya akan membuatku tenggelam lebih dalam. Setelah membersihkan diri sekadarnya, aku duduk di meja makan dengan laptop terbuka dan ponsel di sampingnya. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku mulai dari hal paling sederhana, memeriksa catatan keuangan rumah tangga. Selama ini Dani yang lebih sering mengurus bagian itu. Aku hanya menerima laporan singkat setiap akhir bulan dan mempercayainya tanpa banyak tanya. Riwayat transaksi terbuka satu persatu di layar. Sebagian besar tampak normal. Pembayaran rutin, belanja bulanan, tagihan yang selalu tepat waktu. Aku hampir merasa lega, sampai mataku berhenti pada beberapa baris yang tidak biasa. Ada transfer kecil, jumlahnya tidak mencolok, tapi dilakukan berulang kali dalam rentang waktu yang singkat. Nama tujuan transfer itu tidak asing, tapi juga tidak pernah kami bicarakan secara khusus. Aku mencatatnya di buku kecil yang kuambil dari laci. Bukan untuk menuduh, hanya untuk mengingat. Aku tahu lebih baik daripada menarik kesimpulan terburu-buru. Namun, naluriku mengatakan bahwa kebiasaan kecil seringkali lebih jujur daripada satu tindakan besar. Setelah itu aku berpindah ke lemari dokumen. Laci-laci kubuka dengan hati-hati, seolah takut menemukan sesuatu yang tidak siap kuterima. Beberapa map masih utuh, disusun rapi seperti biasa. Tapi ada satu map tipis yang terasa lebih ringan saat kuangkat. Aku membukanya dan menemukan isinya berkurang. Bekas lipatan di bagian dalam menunjukkan pernah ada kertas lain di sana. Kertas yang sekarang tidak ada. Aku menutup map itu perlahan. Nafasku tetap teratur, meski dadaku terasa mengeras. Tidak ada amarah, hanya kesadaran bahwa kerapian yang kulihat selama ini mungkin bukan tanda keteraturan,
melainkan upaya menutup jejak. Aku berpindah ke kamar tidur dan membuka lemari Dani. Kali ini aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku memperhatikan susunan pakaiannya, jarak antar gantungan, dan rak sepatu di bagian bawah. Ada sepasang sepatu yang biasanya selalu dipakai Dani setiap akhir pekan. Sekarang sepatu itu tidak ada. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali melihatnya, tapi ingatanku kabur. Detail kecil ini dulu tidak pernah menarik perhatianku. Di meja kecil dekat tempat tidur, aku menemukan buku catatan Dani. Sampulnya polos, tidak ada tulisan apapun. Aku membukanya dengan ragu. Isinya sebagian besar catatan pekerjaan yang tidak kupahami. Namun di beberapa halaman terakhir, tulisannya lebih jarang dan lebih singkat. Ada tanggal-tanggal tertentu yang diberi tanda kecil di sudut halaman. Tidak ada penjelasan, hanya tanda yang diulang dengan pola yang sama. Aku menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Kepalaku terasa penuh, tapi tidak berisik. Semua ini seperti potongan informasi yang berdiri sendiri, belum membentuk cerita utuh. Aku tidak ingin memaksakan makna, tapi juga tidak bisa mengabaikannya. Siang menjelang, dan aku beralih memperhatikan kebiasaan Dani yang dulu terasa biasa. Aku membuka kalender di ponsel, melihat jadwal yang pernah ia bagikan denganku. Ada beberapa hari kosong yang seharusnya diisi dengan kegiatan rutin. Hari-hari itu bertepatan dengan tanggal yang kutandai di buku kecilku. Kesesuaian itu membuatku berhenti sejenak, menatap layar lebih lama dari yang seharusnya. Aku berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling. Rumah ini tidak berubah, tapi cara pandangku yang berbeda. Aku ingat bagaimana Dani belakangan sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Aku ingat bagaimana Bu Yuli beberapa kali terlihat berbisik dengan Dani di dapur, lalu berhenti bicara saat aku masuk. Dulu aku menganggapnya hal sepele. Sekarang, semua itu terasa seperti pola. Menjelang sore, aku kembali ke ponsel dan membuka aplikasi perbankan lagi. Kali ini aku menelusuri lebih jauh, melihat pengaturan dan informasi tambahan. Di sana aku menemukan sesuatu yang membuat alisku berkerut. Ada perubahan kecil pada data kontak darurat dan alamat korespondensi. Bukan perubahan besar, hanya satu baris yang diperbarui. Tapi perubahan itu tidak pernah dibicarakan denganku. Aku duduk di sofa, memegang ponsel erat-erat. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku tahu bahwa ketenangan adalah satu-satunya cara agar aku bisa berpikir jernih. Emosi yang meledak-ledak tidak akan memberiku jawaban. Malam datang perlahan. Aku menyalakan lampu dan menutup tirai, menciptakan ruang yang terasa lebih aman. Aku membuka buku kecilku lagi, menuliskan semua yang kutemukan hari ini. Tidak ada kata-kata emosional, hanya poin-poin singkat. Melihatnya tersusun rapi memberi rasa kendali yang kecil, tapi penting. Sebelum tidur, aku kembali memeriksa satu hal terakhir. Aku membuka folder dokumen digital di laptop, mencari salinan yang biasanya tersimpan otomatis. Sebagian besar file ada di tempatnya. Namun satu folder yang seharusnya berisi arsip lama terlihat kosong. Tidak dihapus, hanya dipindahkan. Jejaknya samar, tapi jelas pernah ada. Aku menutup laptop dan mematikan lampu. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap gelap. Temuan-temuan hari ini mungkin terlihat sepele jika berdiri sendiri. Transfer kecil, map yang lebih ringan, pengaturan yang berubah. Tapi digabungkan, semuanya terasa berbahaya. Bukan karena ukurannya, melainkan karena dilakukan dengan rapi dan sengaja. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin bahwa kewaspadaanku datang tepat waktu. Pagi itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena setiap suara kecil kini terdengar mencurigakan. Detik jam di dinding, gesekan tirai saat tertiup angin, bahkan bunyi lantai kayu ketika kupijak perlahan. Semuanya seperti mengingatkanku bahwa aku sendirian dengan pikiranku sendiri. Aku duduk di ruang tengah dengan buku catatan kecil di pangkuan. Semalam aku menuliskan beberapa hal yang kutemukan, tapi pagi ini aku membacanya ulang dengan kepala yang lebih dingin. Aku mencoba melihatnya bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang sedang mengurai sesuatu yang sengaja dirapikan. Tidak ada satupun temuan yang berdiri sendiri. Semuanya saling mendekat, membentuk garis tipis yang semakin jelas.
Aku kembali membuka laptop, bukan untuk mencari hal baru, melainkan memastikan urutan waktu. Kapan transfer kecil itu pertama kali terjadi? Kapan map dokumen mulai berkurang? Kapan Dani mulai sering pulang larut tanpa cerita panjang? Urutannya rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencatat tanggal-tanggal itu dengan lebih teliti. Kesunyian membuat pikiranku bekerja lebih jernih. Aku teringat satu pagi ketika Dani terburu-buru pergi dan lupa membawa jaketnya. Aku mengejarnya sampai ke pintu, memanggil namanya. Dia berhenti, menoleh sebentar, lalu berkata ia tidak akan lama. Kata-kata itu biasa saja, tapi nadanya datar, seolah diucapkan karena harus, bukan karena ingin. Saat itu aku tidak memikirkan apapun. Sekarang, nada itu kembali terngiang. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Di sana masih ada cangkir yang terakhir kali dipakai Bu Yuli. Aku tidak membersihkannya sejak mereka pergi, entah karena lupa atau karena tidak ingin menghapus jejak. Aku memegang cangkir itu, merasakan dinginnya keramik. Bu Yuli biasanya sangat rapi, hampir tidak pernah meninggalkan barang di tempat yang tidak semestinya. Fakta bahwa cangkir ini tertinggal terasa janggal, seolah ia pergi dengan pikiran penuh dan terburu-buru. Aku meletakkannya kembali, lalu membuka lemari dapur. Susunan bumbu dan peralatan tidak berubah, tapi aku menemukan satu kantong plastik kecil di sudut rak. Isinya kosong, hanya bekas lipatan yang menunjukkan pernah ada sesuatu di dalamnya. Aku tidak tahu apa, dan justru karena itulah pikiranku terus bekerja. Hal-hal kecil seperti ini mulai terasa penting. Siang menjelang tanpa kusadari. Aku duduk di sofa, memandangi ponsel yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan masuk. Aku hampir berharap ada, meski itu berarti harus menghadapi sesuatu yang belum siap kuterima. Aku mengangkat ponsel itu dan membuka riwayat panggilan. Nama Dani masih mendominasi, berjejer dengan waktu yang terasa semakin jauh. Aku berhenti pada satu panggilan beberapa hari sebelum mereka pergi. Panggilan itu singkat, terlalu singkat untuk sebuah percakapan biasa. Aku mencoba mengingat hari itu. Dani terlihat gelisah, mondar-mandir sambil berbicara pelan. Saat aku mendekat, ia langsung menutup panggilan dan mengatakan tidak ada apa-apa. Bu Yuli ada di ruang sebelah, pura-pura menonton televisi, tapi volume suaranya terlalu kecil. Saat itu aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, tapi aku menepis perasaan itu dengan senyum tipis. Aku menyadari bahwa setiap kali aku berada di dekat mereka, pembicaraan selalu terhenti. Itu bukan satu kejadian, melainkan pola. Pola yang dulu kupandang sebagai kebetulan kini terasa seperti kesepakatan diam-diam. Aku merasakan ada ruang yang sengaja tidak dimasukkanku ke dalamnya. Sore hari aku membuka jendela, membiarkan udara masuk. Cahaya matahari menyentuh lantai, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Aku berdiri di sana cukup lama, memikirkan kemungkinan-kemungkinan tanpa membiarkannya berubah menjadi tuduhan. Aku tahu ada perbedaan besar antara curiga dan yakin. Aku belum sampai pada yang kedua. Aku kembali ke kamar tidur dan duduk di tepi ranjang. Di sana, di laci kecil dekat tempat tidur Dani, aku menemukan kertas catatan yang terlipat rapi. Isinya hanya beberapa kata singkat, seperti pengingat. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Tulisan tangan Dani jelas, tapi isinya terlalu samar. Aku tidak tahu kapan catatan itu ditulis, dan itu membuatnya terasa seperti pesan yang tidak ditujukan untukku. Aku melipat kertas itu kembali dan meletakkannya di tempat semula. Tanganku terasa dingin. Aku tidak ingin melangkah terlalu jauh tanpa dasar yang kuat. Tapi aku juga tidak bisa kembali berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada jarak yang nyata, jarak yang tidak tercipta dalam semalam. Menjelang malam, aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Aku mendengarkan suara dari luar, kendaraan yang lewat, suara tetangga yang samar. Dunia berjalan seperti biasa, sementara di dalam rumah ini waktu terasa menggantung. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri, mencoba merangkum semuanya tanpa emosi berlebihan. Ini bukan tentang satu hal, bisikku. Ini tentang banyak hal kecil yang disatukan. Kesadaran itu membuat dadaku terasa sesak, tapi juga memberi arah. Aku tahu bahwa apapun yang sedang terjadi, tidak terjadi secara spontan. Ada perencanaan, ada waktu,
Ada kesepakatan yang tidak melibatkanku. Aku belum berani menyebutkan kemungkinan terburuk, bahkan dalam pikiranku sendiri. Tapi saat aku mematikan lampu dan membiarkan gelap menyelimuti ruangan, satu dugaan berputar pelan di kepalaku, seperti kata yang tersangkut di ujung lidah, terasa jelas, namun belum sanggup kuucapkan. Aku menemukan kebenaran itu tanpa ledakan apapun. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis yang memecah dinding rumah. Yang ada hanya layar yang menyala, tangan yang terasa dingin, dan satu tarikan napas yang tidak pernah kembali seperti semula. Pagi itu aku membuka laptop dengan kebiasaan yang sudah terbentuk sejak beberapa hari terakhir. Pelan, hati-hati, seolah setiap klik bisa mengubah hidupku. Aku tidak mencari sesuatu yang besar. Aku hanya ingin memastikan satu hal kecil yang mengganjal sejak semalam. Sebuah folder yang sempat kulihat kosong. Aku menelusuri kembali arsip digital yang tersinkron otomatis, memastikan urutan waktu dan perubahan terakhir. Di sana, di dalam subfolder yang jarang disentuh, aku melihat satu berkas yang baru. Namanya singkat, terlalu netral untuk menarik perhatian. Aku mengkliknya tanpa ekspektasi, lalu berhenti bernapas sejenak ketika dokumen itu terbuka. Tulisan-tulisannya rapi, formal, tidak menyisakan ruang untuk tafsir. Identitas Dani tercantum jelas. Statusnya tertulis dengan kata yang selama ini hanya kuucapkan untuk diriku sendiri. Tanggalnya bukan tanggal kemarin, bukan pula hari ini. Ia tertera beberapa minggu lalu, pada masa ketika Dani masih pulang ke rumah, masih duduk bersamaku di meja makan, masih bertanya hal-hal kecil seolah hidup kami berjalan seperti biasa. Aku menutup dokumen itu, lalu membukanya lagi. Bukan karena ragu, melainkan karena pikiranku menolak menerima bahwa satu layar bisa menghapus bertahun-tahun kepercayaan. Aku membaca setiap baris perlahan, memastikan tidak ada yang keliru. Tidak ada kesalahan. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Ini bukan rumor, bukan dugaan, bukan potongan cerita yang bisa kutambal dengan alasan. Aku menutup laptop dan duduk diam. Suara di sekitarku menghilang, seolah rumah ini tiba-tiba berada di bawah air. Dadaku terasa penuh, tapi tidak sesak. Tidak ada gelombang emosi yang menghantam, hanya rasa runtuh yang sunyi, teratur, dan menyeluruh. Seperti bangunan yang ambruk ke dalam dirinya sendiri tanpa suara. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tidur. Langkah kakiku terasa asing di lantai yang kukenal. Aku membuka lemari Dani lagi, kali ini bukan untuk mencari, melainkan untuk memastikan. Di saku dalam salah satu jasnya, aku menemukan kertas kecil yang terlipat rapi. Bukan dokumen, hanya catatan singkat yang menyebut tanggal yang sama dengan yang kulihat di layar. Tulisan tangannya jelas, tidak tergesa, seolah ini sesuatu yang ingin ia ingat baik-baik. Aku mengembalikan kertas itu ke tempatnya. Tidak ada dorongan untuk merobek atau membuangnya. Aku tidak ingin menghapus bukti. Aku ingin mengingatnya, dengan kepala dingin. Aku duduk di tepi ranjang dan memandangi sisi yang kosong. Ingatanku bergerak mundur, menyusun ulang percakapan-percakapan lama yang dulu terdengar biasa. Cara Dani menghindari tatapanku saat aku bertanya soal rencana akhir pekan. Cara Bu Yuli menyela pembicaraan kami dengan alasan-alasan kecil. Cara mereka berbagi keheningan yang dulu kuanggap kebetulan. Semua itu kini memiliki makna yang tidak perlu dijelaskan. Aku tidak menangis. Air mata terasa seperti respons yang terlambat dan tidak relevan. Yang kurasakan justru kehancuran yang rapi, seperti kaca yang pecah menjadi potongan-potongan kecil tanpa melukai tangan. Sakitnya ada, tapi tidak meluap. Ia tinggal di dalam, menunggu untuk dipahami. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa. Di dinding, foto kami bertiga masih tergantung. Aku memandanginya lama, bukan dengan benci, melainkan dengan jarak. Wajah Dani di foto itu tampak tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang menyembunyikan kehidupan lain. Bu Yuli berdiri di sampingnya, bahunya tegak, seolah memegang sesuatu yang tidak kulihat saat itu. Aku teringat satu kalimat Bu Yuli yang dulu sempat kuanggap aneh. Tentang bagaimana hidup kadang menuntut keputusan yang tidak menyenangkan semua orang. Waktu itu aku mengangguk, mengira itu nasihat umum. Sekarang kalimat itu terdengar seperti pembenaran yang sudah disiapkan jauh hari. Aku bangkit dan berjalan ke dapur, menuangkan segelas air. Tanganku tidak gemetar. Aku minum perlahan, membiarkan rasa dingin menenangkan tenggorokanku.
Aku tidak ingin membiarkan diriku tenggelam dalam pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Aku tidak perlu tahu alasan. Alasan tidak akan mengubah fakta. Menjelang sore, aku duduk kembali di meja makan dengan buku catatan kecil terbuka. Aku menulis satu kalimat, singkat dan tegas. Bukan tentang perasaan, melainkan tentang keputusan. Aku tidak ingin hidupku berhenti di titik ini. Aku tidak ingin menjadi orang yang menunggu penjelasan dari mereka yang sudah memilih diam. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci. Ada rasa kehilangan yang nyata, tapi juga ruang yang terbuka. Ruang untuk berpikir, untuk menyusun langkah, untuk mengembalikan kendali yang diam-diam diambil dariku. Aku menyadari bahwa selama ini aku berdiri di tempat yang sama, percaya bahwa kejujuran akan selalu datang dengan sendirinya. Malam turun pelan, membawa kesunyian yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku mematikan lampu dan berdiri di tengah ruang tamu, menghirup napas dalam-dalam. Kehancuran ini tidak berisik, tidak dramatis, tapi cukup untuk mengubah arah hidupku. Dan di tengah sunyi itu, satu keputusan menguat dengan sendirinya. Aku tidak akan menjadi korban dari pilihan yang tidak pernah kumiliki. Setelah kebenaran itu berdiri tegak di hadapanku, pikiranku tidak lagi mencari Dani lebih dulu. Ia sudah memilih jalannya. Yang mengusikku justru bayangan Bu Yuli, hadir di setiap sudut ingatan seperti bayang-bayang yang selama ini kupanggil perlindungan. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun, kepercayaanku padanya dibangun dari kebiasaan kecil yang tampak wajar, dari sikap yang kukira netral, dari kata-kata yang terdengar bijak tapi ternyata penuh arah. Aku duduk di ruang tengah dengan foto lama di tangan. Bukan foto istimewa. Hanya potret sederhana yang kuambil tanpa sengaja. Dani berdiri di samping ibunya, wajah mereka mirip dalam ketenangan yang sama. Dulu aku menyukainya karena terlihat hangat. Sekarang, ketenangan itu tampak seperti kesepakatan. Aku mengingat satu sore ketika Bu Yuli memintaku duduk menemaninya di teras. Saat itu Dani belum pulang. Ia menyuguhkan teh dan berkata dengan suara datar bahwa seorang istri harus pandai memahami keadaan. Kalimat itu terdengar umum, bahkan masuk akal. Aku mengangguk, merasa sedang dinasihati dengan tulus. Kini kalimat itu terdengar seperti pagar, bukan pelukan. Ingatan lain datang tanpa diundang. Beberapa bulan lalu, Bu Yuli pernah menanyakan apakah aku percaya sepenuhnya pada Dani. Aku tertawa kecil dan menjawab bahwa kepercayaan adalah dasar pernikahan. Ia tidak membantah, hanya tersenyum tipis. Lalu berkata bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan orang baik. Saat itu aku mengira ia sedang berbagi pengalaman hidup. Sekarang aku tahu, ia sedang menguji sejauh mana aku siap menerima ketidakjujuran. Aku berdiri dan berjalan ke kamarnya. Aku tidak berniat menggeledah, hanya ingin memastikan satu hal yang menggangguku sejak semalam. Di laci kecil dekat jendela, aku menemukan beberapa barang yang dulu sering ia bawa. Buku doa tipis, sisir, dan dompet kecil. Aku membuka dompet itu pelan. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangannya, singkat dan rapi, berisi daftar hal yang harus diingat. Salah satunya adalah tanggal yang sama dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Tanganku berhenti. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kelalaian. Ini persiapan. Aku duduk di tepi ranjang Bu Yuli, menatap lemari yang pintunya sedikit terbuka. Beberapa pakaian terbaiknya hilang, seolah dipilih dengan sengaja. Ia tidak pergi dalam keadaan bingung. Ia pergi dengan rencana. Kesadaran itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan Dani. Dari seorang suami, aku mungkin bisa mengantisipasi dusta. Dari seorang ibu, aku mengharapkan perlindungan. Aku teringat percakapan singkat di dapur, tak lama sebelum mereka menghilang. Aku bertanya apakah Bu Yuli keberatan jika aku mengubah sedikit susunan rumah. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Lakukan saja yang membuatmu merasa aman." Kata, "aman," itu kini terdengar ironis. Aman untuk siapa? Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa. Aku membayangkan momen-momen kecil yang dulu kuanggap bentuk perhatian. Cara Bu Yuli sering menanyakan jadwal Dani, bukan kepadaku, tapi langsung padanya. Cara ia menasihati Dani dengan suara pelan ketika mengira aku tidak mendengar. Cara ia membela Dani setiap kali aku menyampaikan keberatan kecil, menyebutnya lelah, menyebutnya tertekan, menyebutnya manusia biasa.
Dulu aku menghargai itu sebagai upaya menjaga keharmonisan. Sekarang aku melihatnya sebagai garis pembatas yang tegas. Ada urusan mereka, dan ada aku di luar garis itu. Aku mengambil ponsel dan membuka pesan-pesan lama. Ada satu percakapan singkat dengan Bu Yuli yang dulu tidak kuperhatikan. Ia menanyakan apakah aku akan keberatan jika Dani harus sering pergi beberapa waktu ke depan. Aku menjawab bahwa aku percaya pada Dani. Balasannya singkat. Bagus. Tidak ada penjelasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada empati. Hanya satu kata yang kini terasa seperti cap persetujuan. Aku meletakkan ponsel itu dan memejamkan mata. Tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya rasa dingin yang menyebar, menenangkan sekaligus memutus. Aku menyadari bahwa selama ini aku mengukur kebaikan dari kesopanan, bukan dari keberpihakan. Aku menyamakan ketenangan dengan ketulusan. Padahal ketenangan juga bisa lahir dari keyakinan bahwa rencana akan berjalan. Menjelang sore, aku menyeduh teh untuk diriku sendiri. Kebiasaan lama yang dulu sering kulakukan bersama Bu Yuli. Aku duduk di kursi yang sama, memegang cangkir dengan dua tangan. Rasa teh itu sama, tapi maknanya berubah. Dulu minum bersama adalah tanda kebersamaan. Sekarang, minum sendiri adalah tanda batas. Aku teringat satu kalimat Bu Yuli yang pernah ia ucapkan saat kami membicarakan masa depan. Yang penting Dani bahagia. Saat itu aku tersenyum dan berkata bahwa kebahagiaan Dani adalah kebahagiaanku juga. Ia mengangguk, puas. Kini aku memahami bahwa kebahagiaanku tidak pernah menjadi pertimbangan yang setara. Malam turun dengan tenang. Aku mematikan lampu satu persatu, meninggalkan ruang tengah dalam cahaya temaram. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap dinding yang kosong. Kepercayaanku pada Bu Yuli tidak runtuh dalam satu dentuman. Ia bergeser, pelan tapi pasti, seperti tanah yang longsor tanpa suara. Aku tidak membenci. Aku tidak berteriak. Aku hanya menata ulang jarak di dalam diriku. Dari seorang yang dulu kupanggil ibu, kini ia menjadi bagian dari keputusan yang tidak melibatkanku. Dan di saat aku menutup pintu kamarnya untuk terakhir kali malam itu, aku tahu satu hal dengan jelas. Kepercayaan yang pernah kuberikan tidak akan kembali ke tempat semula. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang tidak lagi berantakan. Luka masih ada, tapi ia tidak lagi memegang kemudi. Ada jarak yang tercipta semalam, jarak yang memberiku ruang bernapas dan berpikir. Aku menyeduh kopi dan meminumnya perlahan di meja makan, tanpa menatap kursi kosong dengan perasaan kehilangan seperti sebelumnya. Aku menatapnya sebagai fakta, bukan pusat hidupku. Aku membuka jendela dan membiarkan udara pagi masuk. Rumah ini masih sama, tapi aku tidak lagi menganggapnya rapuh. Ketika kepercayaan runtuh, yang tersisa bukan kehancuran total, melainkan struktur baru yang bisa dibangun jika aku berhenti bergerak karena emosi. Aku memilih berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyusun langkah. Aku membawa buku catatan kecil ke ruang tengah dan meletakkannya di meja. Halaman-halaman sebelumnya berisi temuan, tanggal, dan catatan singkat. Hari ini aku menambah halaman baru, tapi isinya berbeda. Aku menulis judul kecil di sudut, prioritas. Satu kata yang terasa sederhana, namun menentukan arah. Pertama, ketenangan. Aku menuliskannya sebagai syarat, bukan tujuan. Tanpa ketenangan, setiap keputusan akan terasa seperti pelampiasan. Aku menutup mata sejenak, mengatur napas, dan memastikan bahwa tanganku stabil. Aku tidak ingin bergerak dengan kemarahan yang bisa dibaca orang lain sebagai kelemahan. Kedua, kejelasan. Aku tidak membutuhkan cerita lengkap dari siapapun untuk bertindak. Aku membutuhkan garis besar yang cukup kuat untuk menahan langkahku agar tidak melenceng. Bukti sudah ada, pola sudah terbaca. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tidur, merapikan ranjang tanpa tergesa. Gerakan kecil ini terasa penting, menandai bahwa hidupku tetap berjalan. Aku membuka lemari dan memilih pakaian yang nyaman, bukan yang ingin membuatku terlihat kuat atau lemah. Aku tidak sedang tampil untuk siapapun. Di depan cermin, aku memandang wajahku sendiri. Tidak ada air mata, tidak ada senyum dibuat-buat. Aku berkata pelan, cukup untuk kudengar sendiri, bahwa aku akan bertindak dengan kepala dingin. Kalimat itu bukan mantra,
melainkan pengingat. Aku kembali ke ruang kerja kecil dan menyalakan laptop. Bukan untuk mencari hal baru, melainkan untuk menyusun ulang yang sudah ada. Aku membuat daftar terpisah dari catatan sebelumnya. Daftar yang berisi hal-hal yang berada dalam kendaliku. Dokumen yang bisa kuakses. Aset yang tercatat atas nama bersama. Pengaturan yang bisa kuubah tanpa izin siapapun. Aku menulisnya satu persatu, tidak terburu-buru. Setiap poin yang kutulis membuat dadaku terasa lebih ringan. Ini bukan tentang menguasai orang lain, melainkan mengembalikan kendali atas hidupku sendiri. Aku berhenti sejenak saat menemukan satu baris yang membuatku terdiam. Alamat korespondensi. Perubahan kecil yang kulihat sebelumnya kini terasa signifikan. Aku menandainya dengan garis tebal. Aku tidak langsung bertindak. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, minum air, lalu kembali duduk. Aku membiasakan diriku dengan jeda. Jeda adalah sekutu terbaik bagi keputusan yang ingin bertahan lama. Aku memikirkan Dani dan Bu Yuli tanpa emosi yang menggelegak. Aku memikirkan mereka sebagai orang-orang yang telah mengambil keputusan. Aku tidak berniat mengubah keputusan mereka. Aku hanya berniat memastikan bahwa keputusan itu tidak mengambil seluruh hidupku bersamanya. Ada perbedaan besar di sana, dan aku memegangnya erat. Siang menjelang. Cahaya masuk melalui jendela, memantul di meja. Aku membuka buku catatan lagi dan mulai menulis rencana sederhana. Bukan rencana besar yang dramatis, melainkan urutan langkah kecil yang masuk akal. Tidak ada kata, segera. Tidak ada kata, harus sekarang. Yang ada hanyalah, tepat. Aku berhenti menulis ketika menyadari satu hal. Selama ini aku terlalu sering menjelaskan diriku sendiri, padahal yang kubutuhkan adalah melindungi diriku sendiri. Penjelasan datang belakangan. Perlindungan harus datang lebih dulu. Aku menutup buku dan menyimpannya di tas kecil. Aku tidak tahu apakah aku akan membawanya keluar rumah hari ini atau tidak, tapi kebiasaan itu memberiku rasa siap. Aku berjalan mengitari rumah, memeriksa kunci jendela dan pintu, memastikan semuanya aman. Tindakan sederhana ini terasa berbeda dari sebelumnya, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Menjelang sore, aku duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Ada dorongan kecil untuk menghubungi Dani, bukan untuk bertanya, melainkan untuk memastikan reaksinya. Aku menahan diri. Aku tahu bahwa berbicara sekarang hanya akan memberinya kesempatan mengaburkan hal-hal yang sudah jelas. Diamku bukan kekalahan. Diamku adalah pilihan. Aku memeriksa kembali catatan keuangan yang sudah kukumpulkan. Tidak untuk mencari kesalahan baru, melainkan untuk memahami pola. Aku mencocokkan tanggal, jumlah, dan perubahan pengaturan. Semuanya konsisten dengan satu arah. Aku mengangguk pelan, bukan karena puas, melainkan karena yakin. Malam datang tanpa drama. Aku menyalakan lampu dan makan malam sederhana. Aku makan dengan pelan, menikmati rasa yang biasanya kuabaikan. Aku menyadari bahwa ketenangan bukanlah keadaan tanpa rasa sakit, melainkan kemampuan untuk menempatkan rasa sakit di tempat yang tidak mengendalikan langkah. Sebelum tidur, aku membuka laptop sekali lagi. Aku tidak mencari bukti baru. Aku membuka pengaturan yang sempat kutandai, membaca setiap opsi dengan teliti. Aku berhenti di satu bagian, menimbang dengan hati-hati. Ini adalah langkah kecil, tidak mencolok, tapi berdampak. Aku memastikan bahwa yang kulakukan sah, masuk akal, dan tidak bergantung pada persetujuan siapapun selain diriku sendiri. Aku menggerakkan kursor dan mengklik satu pilihan. Tidak ada suara, tidak ada perubahan yang terlihat. Tapi di dalam diriku, sesuatu bergeser. Ini bukan akhir, dan bukan pula awal yang meledak-ledak. Ini adalah langkah pertama yang konkret, sunyi, tepat, dan sepenuhnya berada di tanganku. Aku bergerak seperti biasa, setidaknya dari luar. Pagi datang, aku membuka jendela, merapikan rumah, dan menyiapkan hari dengan ritme yang tidak mencolok. Di dalam, setiap langkah sudah kupikirkan semalam. Aku tidak ingin meninggalkan jejak yang bisa dibaca sebagai kepanikan. Yang kubutuhkan hanyalah ketepatan. Aku membuka laptop setelah memastikan tirai tertutup setengah. Cahaya yang masuk cukup, tidak memantul ke layar. Tanganku bergerak pelan, memastikan koneksi stabil. Aku masuk ke pengaturan yang kemarin kuubah dengan hati-hati.
Tidak ada notifikasi mencurigakan. Tidak ada perubahan yang memancing perhatian. Aku menghela napas singkat, lalu melanjutkan. Langkah pertama adalah memisahkan yang bisa kupisahkan tanpa mengubah wajah keseharian. Aku memeriksa akses, memastikan hak yang memang masih menjadi milikku tetap berada di tanganku. Aku tidak menutup apapun secara drastis. Aku hanya mengatur ulang prioritas, satu persatu, seperti menyusun perabot agar jalur keluar tetap terbuka. Aku berhenti sejenak ketika mendengar suara kendaraan lewat. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setiap detik berarti. Aku menunggu sampai suara itu menjauh, lalu kembali fokus. Kecerdikan, bagiku, bukan bergerak cepat, melainkan tahu kapan harus diam. Aku menuliskan catatan kecil di buku, bukan detail teknis, melainkan penanda waktu, jam dan tanggal. Jika ada perubahan nanti, aku ingin tahu persis kapan itu terjadi. Aku menutup buku dan menyimpannya kembali, lalu berpindah ke langkah berikutnya. Aku memeriksa dokumen yang tersimpan rapi di folder fisik. Beberapa lembar kupindahkan ke tempat yang lebih aman, tanpa mengubah urutannya. Aku tidak ingin ada yang tampak hilang. Aku hanya memastikan bahwa akses pertamaku tidak lagi bergantung pada kebiasaan lama yang bisa dibaca orang lain. Ponselku bergetar. Nama Dani muncul sebentar, lalu berhenti. Tidak ada pesan. Aku tidak membuka apapun. Aku membiarkan layar kembali gelap dan melanjutkan pekerjaanku. Risiko ketahuan sering datang dari reaksi spontan. Aku memilih tidak memberi reaksi sama sekali. Menjelang siang, aku berpindah tempat duduk. Bukan karena gelisah, melainkan untuk menjaga pola. Aku membuka kembali catatan keuangan, mencocokkan angka yang sudah kukenal. Tidak ada kejutan. Justru itu yang membuatku waspada. Ketika semuanya terlihat normal, biasanya ada sesuatu yang sengaja dirapikan. Aku mengubah satu pengaturan kecil yang tidak akan terlihat hari ini atau besok. Perubahan itu sah, masuk akal, dan berada dalam kewenanganku. Aku membaca ulang setiap kalimat sebelum menyimpannya. Tidak ada ruang untuk asumsi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku teringat cara Bu Yuli dulu sering berkata bahwa segala sesuatu perlu dilakukan dengan rapi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kalimat itu kini terdengar berbeda. Tapi aku tidak membiarkannya mengganggu fokusku. Aku mengambil intinya, bukan niatnya. Kerapian adalah perlindungan. Sore mendekat. Aku berdiri dan berjalan mengelilingi rumah, memastikan semuanya terlihat sama. Aku menggeser satu benda kecil ke posisi semula, menutup laci dengan sudut yang sama seperti sebelumnya. Hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan, padahal justru disitulah cerita terbaca. Aku kembali ke meja dan membuka laptop sekali lagi. Kali ini hanya untuk memastikan tidak ada jejak terbuka. Riwayat bersih, pengaturan tersimpan. Aku menutupnya tanpa tergesa, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Bahuku terasa lebih ringan, meski pikiranku tetap tajam. Ponselku bergetar lagi. Pesan singkat dari Dani masuk, nada netral, menanyakan kabar. Aku membaca tanpa emosi, lalu membalas dengan kalimat singkat yang tidak memberi informasi apapun. Aku menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Kecerdikan juga berarti tidak memberi panggung. Aku mengambil napas panjang dan berdiri. Aku menyeduh teh, membiarkan uapnya naik perlahan. Di dapur, aku berdiri cukup lama, memastikan wajahku tetap tenang. Jika aku bertemu siapapun malam ini, aku ingin terlihat seperti biasa. Tidak ada kemenangan yang perlu dipamerkan. Menjelang malam, aku memeriksa satu hal terakhir. Tidak ada perubahan. Semua berjalan sesuai rencana. Aku menutup buku catatan dan menyimpannya di tempat yang sudah kupilih. Aku duduk di sofa, mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil. Rasa puas itu datang pelan, tertahan, seperti senyum yang tidak perlu ditunjukkan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, rasa itu cukup. Perubahan itu tidak datang dengan pengakuan atau permintaan maaf. Ia muncul lewat hal-hal kecil yang biasanya luput diperhatikan. Tapi kini terasa jelas karena aku menatapnya dengan jarak. Pagi itu ponselku bergetar lebih sering dari biasanya. Pesan singkat masuk satu persatu. Nadanya berubah dari netral menjadi berhati-hati,
lalu sedikit tergesa. Aku membaca tanpa tergesa, menyimpan jeda di antara balasan agar ritme tetap berada di tanganku. Dani menanyakan hal-hal yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Tentang pengaturan yang dulu tidak pernah ia sentuh. Tentang detail yang selama ini ia percayakan padaku tanpa ragu. Kalimatnya pendek, seolah tidak ingin terlihat mencurigakan, tapi justru disitulah letak kegelisahannya. Aku membalas dengan singkat, cukup untuk terdengar wajar, tanpa membuka ruang diskusi. Tak lama setelah itu, pesan dari Bu Yuli masuk. Bukan pertanyaan langsung, melainkan pernyataan yang dibungkus nasihat. Ia menyinggung tentang pentingnya keterbukaan dalam keluarga, tentang bagaimana perubahan kecil bisa menimbulkan salah paham. Aku membaca ulang kalimatnya, menangkap getar di balik kata-kata yang disusun rapi. Ini bukan lagi suara orang yang yakin memegang kendali. Aku menaruh ponsel dan berdiri, berjalan ke jendela. Cahaya pagi jatuh ke lantai, membentuk garis lurus yang terasa seperti penanda. Aku menyadari bahwa selama ini mereka bergerak dengan asumsi aku akan tetap berada di posisi yang sama, menunggu, bertanya, lalu menerima. Ketika asumsi itu runtuh, mereka kehilangan pijakan. Aku kembali duduk dan membuka buku catatan. Aku tidak menulis apapun. Aku hanya memastikan halaman-halaman sebelumnya masih tersimpan rapi. Ketika orang lain mulai gelisah, yang paling penting adalah menjaga ketenangan sendiri. Aku tidak ingin reaksi mereka mengubah langkahku. Menjelang siang, Dani kembali mengirim pesan. Kali ini lebih panjang, berisi penjelasan yang tidak kuminta. Ia menyebut kesalahpahaman, menyebut waktu yang tidak tepat, menyebut hal-hal yang terdengar seperti alasan. Aku tidak menanggapi semua. Aku memilih satu kalimat yang paling netral dan membalasnya dengan satu kalimat pula. Tidak ada emosi, tidak ada tuduhan. Aku tahu setiap kata yang kutulis akan dibaca berulang-ulang olehnya, mencari celah. Aku bisa membayangkan kegelisahan yang ia rasakan tanpa harus melihatnya. Ketika seseorang terbiasa mengatur alur, kehilangan kendali kecil saja terasa seperti ancaman besar. Aku tidak perlu mengonfirmasi apapun. Reaksi mereka sudah cukup menjadi indikator. Sore hari, Bu Yuli menelepon. Aku membiarkan panggilan itu berdering sampai berhenti. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dengan nada lebih lembut dari biasanya. Ia menanyakan kabarku, menyebut namaku dengan sapaan yang jarang ia gunakan. Aku membalas dengan sopan, menjaga jarak yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak memberi waktu khusus. Aku tidak memberi perhatian ekstra. Aku memperhatikan perubahan sikap ini dengan kepala dingin. Dulu, aku mungkin akan merasa bersalah karena tidak segera merespons. Kini, aku melihatnya sebagai pergeseran posisi. Mereka menunggu reaksiku. Aku tidak lagi menunggu mereka. Aku berdiri dan menyiapkan makan malam sederhana. Gerakanku teratur, tidak terganggu oleh getaran ponsel yang sesekali muncul. Aku membiarkannya. Ketika kendali mulai bergeser, diam seringkali menjadi pernyataan paling jelas. Aku tidak ingin memberi mereka kesempatan membaca wajahku atau nadaku. Setelah makan, aku duduk di sofa dan membuka ponsel lagi. Ada pesan baru dari Dani. Kali ini bertanya apakah ada perubahan yang kulakukan tanpa sepengetahuannya. Pertanyaannya langsung, tapi dibungkus kehati-hatian. Aku tersenyum tipis, bukan karena puas, melainkan karena jelas melihat retakan itu. Aku membalas dengan kalimat yang jujur namun terbatas, menyebut bahwa aku hanya merapikan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawabku. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya batasan. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Keheningan itu berbicara lebih banyak daripada pesan panjang. Aku meletakkan ponsel dan menyandarkan punggung. Aku merasakan perubahan posisi itu dengan jelas, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai keseimbangan yang kembali ke tempatnya. Malam semakin larut. Aku memeriksa satu hal kecil yang sudah kuamankan sebelumnya. Tidak ada perubahan. Semua tetap sesuai pengaturan yang kupilih. Aku menutup laptop dan mematikan lampu ruang kerja. Ketika aku berbaring, ponsel kembali bergetar. Kali ini dari Bu Yuli. Singkat, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku membalas dengan satu kata yang cukup untuk menutup percakapan. Aku mematikan layar dan menatap langit-langit. Ada rasa tenang yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tenang karena semuanya selesai,
melainkan karena aku tahu arah. Reaksi mereka tidak lagi menggerakkanku. Aku tidak perlu menekan atau mengejar. Posisi ini memberiku waktu dan ruang. Di dalam keheningan kamar, aku menyadari satu hal dengan jelas. Ketika orang lain mulai kehilangan kendali, yang terpenting adalah memastikan aku tidak ikut kehilangan kendali atas diriku sendiri. Dan malam itu, dengan semua sinyal kecil yang kuterima, aku tahu aku berdiri di tempat yang lebih kuat dari yang pernah mereka perkirakan. Aku tiba lebih dulu. Bukan karena ingin menguasai ruangan, melainkan karena aku ingin duduk tenang sebelum harus berbagi udara dengan mereka. Kursi kayu itu dingin ketika kududuki. Tanganku kuletakkan di atas meja, tidak saling menggenggam, tidak bersembunyi. Aku ingin terlihat sebagaimana adanya, utuh, sadar, dan tidak mencari pembenaran. Pintu terbuka beberapa menit kemudian. Dani masuk lebih dulu, langkahnya ragu meski bahunya berusaha tegak. Bu Yuli menyusul di belakangnya. Wajahnya terjaga rapi seperti biasa. Mereka duduk berhadapan denganku. Tidak ada sapaan berlebihan. Tidak ada senyum basa-basi. Hanya suara kursi yang bergeser dan napas yang ditahan. Aku menunggu. Keheningan pertama selalu mengungkap siapa yang paling gelisah. Dani membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Bu Yuli menautkan jari-jarinya, menatap meja, bukan aku. Aku memperhatikan semuanya tanpa komentar. Aku tidak datang untuk memulai. Aku datang untuk mendengar apa yang mereka pilih untuk katakan. Aku tidak menyangka caranya akan seperti ini, kata Dani akhirnya. Suaranya datar, terlalu terkontrol. Aku juga tidak, jawabku singkat. Ia menatapku, mencari celah. Tidak ada. Bu Yuli berdehem pelan. Kita semua sedang berada di situasi yang sulit, katanya. Nada suaranya lembut, seperti dulu. Tapi kelembutan itu kini terdengar seperti alat, bukan perhatian. Situasi ini tidak muncul sendiri, kataku. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak perlu. Dani menggeser kursinya sedikit. Aku ingin menjelaskan. Apa yang belum jelas? Tanyaku. Pertanyaanku tidak tajam, tapi tepat. Ia terdiam. Beberapa detik berlalu. Bu Yuli menatapku untuk pertama kalinya sejak duduk. Tatapannya menimbang, bukan memohon. Kamu seharusnya bicara dulu, katanya. Kita keluarga. Aku mengangguk pelan. Keluarga tidak menghilang tanpa kabar. Tidak ada bantahan. Hanya tarikan napas yang tertahan. Dani menyentuh tepi meja dengan ujung jarinya. Aku tidak berniat menyakitimu. Niat tidak mengubah akibat, jawabku. Kalimat itu jatuh di antara kami dan tinggal di sana. Bu Yuli mengusap cincin di jarinya, kebiasaan lama yang dulu tak pernah kupersoalkan. Sekarang, setiap gerakan terasa seperti pengakuan kecil. Kamu membuat perubahan, kata Dani, berhati-hati, tanpa bicara denganku. Aku menatapnya lurus. Aku merapikan hal yang memang menjadi bagianku. Bu Yuli menyela, itu bisa berdampak. Aku tahu, kataku. Karena itu aku melakukannya dengan rapi. Keheningan kembali turun. Bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang dipenuhi hal-hal yang tidak berani mereka ucapkan. Aku tidak menekan. Aku membiarkannya bekerja. Apa yang kamu inginkan? Tanya Dani akhirnya. Pertanyaan itu terdengar seperti tawaran, tapi juga seperti pengakuan bahwa kendali bukan lagi di tangannya. Aku mempertimbangkannya sejenak. Bukan untuk menyusun jawaban, melainkan untuk memastikan aku tidak menjawab dengan emosi. Aku ingin kejelasan, kataku. Bukan cerita. Bu Yuli menarik napas dalam. Hidup tidak selalu hitam putih. Kejujuran iya, jawabku. Dani menunduk. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah, bukan penyesalan, melainkan kelelahan karena tidak lagi bisa mengatur arah percakapan. Aku tidak merasa puas melihatnya. Aku merasa selesai. Kita bisa mencari jalan tengah, katanya. Aku tidak datang untuk tawar-menawar, kataku. Aku datang untuk memastikan kita memahami posisi masing-masing. Bu Yuli mengangguk kecil, seolah menerima sesuatu yang pahit. Dan posisimu sekarang. Aku berdiri di pihak diriku sendiri. Tidak ada kemarahan dalam suaraku. Justru itu yang membuat kalimat itu tidak bisa dibantah.
Dani menatapku lebih lama kali ini. Kamu berubah. Aku tersenyum tipis. Aku kembali. Kalimat itu membuat Bu Yuli memalingkan wajah. Aku melihat rahangnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena kehilangan pijakan lama. Ia terbiasa menjadi penentu, pemberi arah. Kini, ia hanya pendengar. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua yang penting sudah berada di permukaan. Aku tidak menunggu permintaan maaf. Aku tidak menagih pengakuan. Aku hanya memastikan mereka tahu bahwa diamku bukan ketidaktahuan, dan ketenanganku bukan kelemahan. Aku berdiri lebih dulu. Kursiku bergeser pelan. Suara kayunya terdengar jelas di ruangan yang kembali sunyi. Dani ikut berdiri setengah, lalu duduk kembali. Bu Yuli tetap duduk. Tangannya kini terpisah, diletakkan di atas meja. Aku akan pergi, kataku. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang menyela. Aku mengambil tas dan melangkah pergi. Di belakangku, tidak ada langkah yang menyusul. Tidak ada panggilan nama. Hanya keheningan yang tertinggal, tebal dan berat, seperti pintu yang ditutup tanpa suara. Ketika aku keluar, udara terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena aku tidak lagi membawanya sendirian. Di dalam ruangan itu, mereka tinggal dengan keheningan yang tidak bisa dinegosiasikan. Keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Aku pulang dari pertemuan itu tanpa terburu-buru. Langkah kakiku terasa mantap, bukan karena yakin semuanya akan mudah, melainkan karena aku tahu apa yang tidak akan kutoleransi lagi. Keheningan yang tertinggal di belakangku masih terasa di dada, tapi ia tidak menekan. Ia seperti ruang kosong yang akhirnya bisa kuisi dengan keputusan. Di rumah, aku meletakkan tas dan duduk di meja kerja kecil. Aku membuka buku catatan dan membaca ulang halaman-halaman yang sudah kutulis beberapa hari terakhir. Tidak ada kalimat emosional di sana. Hanya tanggal, penanda, dan rangkuman singkat tentang hal-hal yang perlu kuingat. Aku tidak menulis tentang sakit hati. Aku menulis tentang arah. Aku menutup buku itu dan menyalakan laptop. Dokumen yang kubutuhkan sudah kusiapkan sebelumnya. Aku membacanya sekali lagi, bukan untuk mencari keberanian, tetapi untuk memastikan bahwa aku tidak bertindak karena dorongan sesaat. Setiap baris terasa jelas, lugas, dan jujur terhadap situasi yang kuhadapi. Aku berhenti sejenak ketika ponselku bergetar. Pesan dari Dani masuk, singkat, menanyakan apakah aku sudah sampai rumah. Aku membalas dengan satu kata yang netral. Tidak ada tambahan. Aku tidak ingin membuka percakapan yang akan berputar di tempat. Hari ini bukan tentang membahas ulang. Hari ini tentang melangkah. Aku kembali ke layar. Tanganku berada di atas papan ketik, tidak gemetar. Aku menyadari hal itu dengan sedikit keheranan. Ada waktu ketika aku membayangkan momen ini akan disertai tangis atau keraguan. Nyatanya, yang kurasakan justru ketenangan yang tegang, seperti tali yang ditarik lurus dan siap menahan beban. Aku membaca kembali alasan yang kutulis. Tidak bertele-tele. Tidak mencari simpati. Fakta-fakta berdiri sendiri, tidak membutuhkan penekanan. Aku tidak perlu membuktikan penderitaan untuk membenarkan keputusan. Aku hanya perlu menyatakan kenyataan. Aku mengingat percakapan singkat di meja tadi. Cara Dani terdiam ketika aku tidak memberi celah. Cara Bu Yuli memalingkan wajah ketika aku menyebut kejujuran. Semua itu bukan lagi bahan pertimbangan. Itu adalah konfirmasi bahwa jalan yang kupilih memang harus kutempuh sendiri. Aku menyimpan dokumen itu dan menyiapkan berkas-berkas pendukung yang sudah kukumpulkan dengan rapi. Aku memastikan urutannya benar. Aku memastikan tidak ada yang tertinggal. Kerapian ini bukan untuk orang lain. Ini untuk diriku sendiri, agar aku tidak perlu kembali ke titik ragu. Ponselku kembali bergetar. Kali ini Dani menelepon. Aku menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Aku tidak ingin menghindar, tapi aku juga tidak ingin terseret. Aku ingin bicara, katanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Kita sudah bicara, jawabku. Aku merasa kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Aku menarik napas pelan. Keputusan ini tidak diambil hari ini. Ia terdiam. Aku bisa merasakan kebingungan di ujung sana. Aku tidak menambahkan apapun.
Aku tidak ingin menjelaskan proses batinku yang panjang. Ia tidak hadir di sana. Ia tidak berhak mempersoalkannya. Kamu yakin? Tanyanya. Ya. Satu kata itu menutup ruang diskusi. Aku mengakhiri panggilan dengan sopan, tanpa nada dingin. Aku tidak marah. Aku hanya selesai. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Langit sore terlihat biasa saja, tidak dramatis. Aku menyadari bahwa hidup jarang memberi tanda visual untuk keputusan besar. Kebanyakan keputusan penting terjadi dalam keheningan, tanpa saksi. Aku kembali duduk dan membuka kembali dokumen itu. Aku menempatkan kursor di bagian akhir. Aku membaca namaku sekali lagi, memastikan tidak ada jarak antara siapa aku sekarang dan apa yang akan kutandatangani. Ketika aku menekan tombol itu, aku melakukannya dengan kesadaran penuh. Tidak ada bunyi khusus. Tidak ada perubahan yang terlihat di ruangan. Tapi di dalam diriku, ada pergeseran yang jelas. Seperti pintu yang akhirnya tertutup rapat setelah lama dibiarkan terbuka. Aku menutup laptop dan menyandarkan punggung. Dadaku terasa ringan, namun di bawahnya ada ketegangan yang jujur. Aku tahu langkah ini bukan akhir dari apapun. Ini adalah awal dari proses yang akan menguji ketenanganku. Tapi aku juga tahu aku tidak lagi berdiri di tempat yang salah. Menjelang malam, pesan dari Bu Yuli masuk. Nadanya formal, menanyakan kabarku dan menyebut harapan agar semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Aku membaca tanpa emosi, lalu membalas dengan kalimat sopan yang tidak memberi janji. Aku tidak ingin menghapus hubungan dengan kasar. Aku hanya ingin menempatkannya di jarak yang aman. Aku makan malam sendirian dengan tenang. Setiap suapan terasa nyata. Aku tidak kehilangan nafsu makan, dan itu terasa seperti kemenangan kecil. Tubuhku tidak menolak keputusanku. Ia menerimanya. Sebelum tidur, aku membuka buku catatan sekali lagi. Aku menulis satu kalimat di halaman baru. Bukan sumpah, bukan harapan. Hanya pengingat sederhana tentang batas yang kupilih untuk dijaga. Aku menutup buku itu dan mematikan lampu. Di kegelapan kamar, aku berbaring dengan mata terbuka beberapa saat. Ada rasa lega yang mengalir pelan, bercampur dengan ketegangan yang sehat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku berdiri di atas keputusan yang kuambil sendiri. Hari-hari setelah keputusanku terasa berbeda. Bukan lebih ringan, bukan pula lebih berat, lebih jujur. Aku tidak lagi menunggu kabar dengan perasaan campur aduk. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, namun dengan kesadaran bahwa setiap hal kini berdiri di tempatnya masing-masing. Konsekuensi, aku tahu, jarang datang dengan bunyi keras. Ia hadir pelan, mengubah kebiasaan, menggeser posisi, dan memaksa orang-orang menyesuaikan diri. Perubahan pertama terasa lewat pesan-pesan yang masuk. Nada Dani berubah lagi, bukan gelisah seperti sebelumnya, melainkan terukur dan pendek. Ia tidak lagi bertanya dengan hati-hati, ia meminta dengan batasan. Permintaannya sederhana. Waktu, ruang bicara, penyesuaian. Aku membaca tanpa tergesa, lalu membalas seperlunya. Tidak ada penolakan kasar. Tidak ada persetujuan samar. Aku hanya menjaga jarak yang sudah kutentukan. Bu Yuli lebih sering mengirim pesan dibanding Dani. Pesannya tetap rapi, bahasanya halus, tetapi ada celah kecil yang kini tampak jelas. Ia menanyakan hal-hal praktis yang dulu tidak pernah menjadi urusannya. Ia menyebut kebingungan, menyebut perubahan yang tidak ia pahami. Aku membalas dengan sopan, memberi informasi yang memang pantas ia terima. Tidak lebih. Aku memperhatikan satu hal dengan jelas. Mereka kini bergerak tanpa koordinasi yang dulu terasa kuat. Pesan Dani tidak lagi sejalan dengan pesan Bu Yuli. Kadang satu datang untuk menenangkan, yang lain datang untuk meminta. Ketidaksinkronan itu bukan sesuatu yang kucari, tapi ia muncul dengan sendirinya ketika kendali tidak lagi berada di satu tangan. Suatu sore, Dani menelepon. Aku menjawab setelah memastikan suaraku tenang. Ia berbicara tentang penyesuaian hidup yang harus ia lakukan. Tentang jadwal yang berubah. Tentang hal-hal yang dulu diatur tanpa dipikirkan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku tidak menyangka dampaknya akan sejauh ini, katanya. Setiap keputusan punya konsekuensi,
jawabku. Tidak ada nada menggurui di sana. Hanya pernyataan yang berdiri sendiri. Ia terdiam cukup lama, lalu mengakhiri pembicaraan dengan kalimat yang terdengar seperti penerimaan setengah hati. Aku tidak mengejar. Aku tidak menambahkan apapun. Beberapa hari kemudian, Bu Yuli datang ke rumah. Kedatangannya tidak mendadak, tapi juga tidak direncanakan dengan rinci. Ia berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku mempersilahkannya masuk, menjaga jarak yang sama seperti ketika kami duduk di meja dulu. Rumah terasa sunyi ketika ia duduk di sofa. Ia menatap sekeliling, seolah mencari sesuatu yang hilang. Aku menyuguhkan minum dan duduk di kursi berseberangan. Tidak ada sapaan panjang. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan seperti ini, katanya akhirnya. Aku juga, jawabku. Ia mengangguk pelan. Tangannya menggenggam cangkir, lalu melepaskannya. Dani kesulitan menyesuaikan diri. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Penyesuaian adalah bagian dari pilihan. Ia menarik napas, tampak ingin mengatakan sesuatu yang lebih, lalu mengurungkan. Aku tidak mendorong. Aku tidak menutup pintu. Aku membiarkan ruang itu ada apa adanya. Setelah beberapa menit yang terasa lama, ia berdiri dan pamit. Tidak ada permintaan. Tidak ada tuntutan. Hanya langkah yang lebih lambat dari biasanya ketika ia pergi. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di ruang tamu dan menghirup napas dalam-dalam. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan yang meledak. Yang ada hanya kesadaran bahwa akibat memang bekerja dengan caranya sendiri, tanpa perlu aku arahkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang baru. Dani jarang menghubungi. Ketika ia melakukannya, pembicaraan kami singkat dan jelas. Bu Yuli mengirim pesan sesekali, lebih banyak bertanya daripada menasihati. Peran-peran lama bergeser. Aku tidak merayakannya. Aku menyesuaikan diri. Aku menyadari bahwa konsekuensi paling nyata bukan pada perubahan besar, melainkan pada hilangnya kenyamanan lama yang dulu mereka nikmati tanpa memikirkan dampaknya. Kini, setiap langkah membutuhkan pertimbangan. Setiap permintaan membutuhkan alasan. Itu bukan hukuman. Itu keseimbangan. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, memandangi jalan yang sepi. Aku memikirkan kata keadilan tanpa emosi yang menggebu. Keadilan, bagiku, tidak pernah berarti membalas atau mempermalukan. Keadilan adalah ketika setiap orang menanggung hasil dari pilihannya sendiri, tanpa perlu aku menambah beban. Aku menutup mata sejenak dan merasakan udara malam. Ada ketenangan yang lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari kepastian bahwa aku tidak lagi mengorbankan diriku untuk menjaga ilusi orang lain. Jika keadilan punya wajah, mungkin ia terlihat seperti ini, sunyi, tegas, dan bekerja tanpa perlu diumumkan. Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah. Lampu kupadamkan satu persatu. Di kamar, aku berbaring dengan perasaan yang utuh. Tidak ada dendam yang menunggu. Tidak ada penyesalan yang berisik. Hanya pemahaman sederhana bahwa dunia akan selalu menyeimbangkan dirinya sendiri. Dan tugasku hanyalah memastikan aku berdiri di sisi yang tidak mengkhianati diriku. Hidupku tidak berubah dalam satu malam. Tidak ada garis tegas antara sebelum dan sesudah. Hanya pergeseran pelan yang baru kusadari ketika aku berhenti membandingkan hari ini dengan kemarin. Pagi datang seperti biasa. Aku bangun, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk tanpa tergesa. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Aku bergerak karena memang ingin bergerak. Aku menyiapkan sarapan sederhana dan memakannya di meja tanpa menyalakan apapun. Sunyi yang dulu terasa menekan kini berbeda. Ia tidak meminta diisi. Ia cukup menjadi latar yang membiarkan pikiranku berjalan sendiri. Aku memperhatikan cara aku mengunyah, cara aku meneguk air. Hal-hal kecil yang dulu luput karena kepalaku terlalu penuh oleh orang lain. Ponselku tergeletak di meja, tidak berbunyi. Beberapa waktu lalu, ketiadaan bunyi itu akan membuatku waspada. Sekarang, aku menerimanya sebagai bagian dari ritme. Aku tidak menunggu pesan dari Dani atau Bu Yuli. Ketika pesan datang, aku membacanya dengan jarak yang sehat. Ketika tidak datang, aku tidak menciptakan makna. Aku membersihkan rumah tanpa target berlebihan. Aku tidak membongkar semuanya, hanya merapikan yang terasa mengganggu alur.
Satu rak ku bersihkan, satu laci ku susun ulang. Aku menemukan beberapa benda kecil yang tidak lagi punya fungsi. Aku tidak membuangnya dengan emosi. Aku meletakkannya di kotak dan menutupnya. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Siang hari, aku duduk di ruang kerja kecil dan membuka catatan. Bukan untuk merencanakan langkah besar, melainkan untuk meninjau apa yang sudah kulalui. Aku membaca beberapa halaman lama dan menyadari betapa tegangnya tulisanku dulu. Sekarang, tulisan tanganku lebih longgar. Kalimatnya lebih pendek. Ada ruang di antara baris-barisnya. Aku menerima satu pesan dari Dani sore itu. Nadanya netral, menanyakan hal praktis yang memang perlu dibicarakan. Aku membalas dengan jelas dan singkat. Tidak ada sisa percakapan. Aku menaruh ponsel dan kembali ke pekerjaanku tanpa rasa terganggu. Ini bukan kebahagiaan. Ini ketenangan yang tidak meminta pengakuan. Aku membuat teh dan duduk di dekat jendela. Cahaya sore jatuh miring, menyentuh lantai dengan lembut. Aku mengamati debu yang berputar pelan, lalu menghilang. Pikiranku mengikuti gerakannya, tidak menetap di satu titik. Aku menyadari bahwa kesadaranku kini lebih sering berada di tubuhku, bukan di skenario yang belum tentu terjadi. Ada saat-saat ketika ingatan lama muncul tanpa diundang. Wajah Dani muncul sekilas, diikuti suara Bu Yuli yang dulu terasa dominan. Aku tidak menolaknya. Aku membiarkannya lewat, seperti awan yang tidak perlu ditahan. Aku tidak lagi merasa harus menilai setiap ingatan. Aku hanya mencatat kehadirannya, lalu kembali ke apa yang sedang kulakukan. Menjelang malam, aku memasak sesuatu yang sederhana dan menyantapnya pelan. Aku menyadari bahwa aku mulai mengenali kebutuhanku tanpa harus berdiskusi panjang dengan siapapun. Lapar, kenyang, lelah, semuanya terasa lebih jujur ketika tidak ditawar. Aku membersihkan dapur dan menaruh piring di tempatnya. Gerakan ini terasa menenangkan, seperti menutup satu hari dengan rapi. Aku duduk di sofa dan membaca beberapa halaman buku yang sempat tertunda lama. Aku tidak memaksa diriku menyelesaikannya. Aku berhenti ketika mataku lelah. Sebelum tidur, aku berjalan ke sudut rumah yang jarang kuperhatikan. Di sana ada pot kecil yang selama ini hanya kutaruh tanpa perawatan khusus. Daunnya tampak kusam. Aku mengambil kain, membersihkan potnya, lalu menyiramnya secukupnya. Tidak berlebihan. Tidak berharap apa-apa. Aku hanya memastikan ia tidak kering. Aku berdiri sejenak, memperhatikan tetes air yang meresap ke tanah. Tindakan kecil ini terasa seperti cermin dari keadaanku sekarang. Aku tidak menuntut hasil cepat. Aku hanya menyediakan kondisi agar sesuatu bisa bertahan. Di kamar, aku mematikan lampu dan berbaring. Tubuhku terasa lelah dengan cara yang wajar. Pikiranku tidak berlari kemana-mana. Aku memejamkan mata dengan kesadaran bahwa stabil bukan berarti bahagia tanpa celah. Stabil berarti aku tahu kemana aku kembali ketika pikiranku terseret. Sebelum benar-benar terlelap, aku teringat pot kecil itu. Daunnya mungkin tidak berubah besok, tapi malam ini, ia tidak kekurangan air. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak kekurangan diriku sendiri. Aku tidak merencanakan pertemuan itu sebagai penutup. Aku hanya tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu diselesaikan tanpa emosi yang berlarut. Ketika Dani menghubungiku untuk terakhir kalinya, nadanya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada desakan, tidak ada upaya mengubah arah. Hanya permintaan singkat untuk bertemu dan menyelesaikan hal-hal yang tersisa. Aku setuju tanpa pertimbangan panjang. Bukan karena rindu atau kewajiban, tetapi karena aku tidak ingin membawa sisa hubungan ini lebih jauh dari yang seharusnya. Ada titik di mana menahan lebih lama justru membuat segalanya tidak rapi. Kami bertemu di tempat yang netral. Tidak ada suasana yang mengundang nostalgia. Dani datang tepat waktu, wajahnya terlihat lebih tenang, meski tidak sepenuhnya ringan. Bu Yuli menyusul beberapa menit kemudian. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Atau mungkin aku hanya melihatnya dengan cara yang berbeda sekarang. Kami duduk bertiga tanpa basa-basi panjang. Tidak ada upaya mencairkan suasana. Keheningan pertama terasa wajar, bukan canggung. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi membawa pertanyaan. Aku datang dengan satu tujuan, menutup dengan baik. Aku ingin memastikan semuanya selesai dengan jelas,
kata Dani. Aku mengangguk. Aku juga. Bu Yuli menatap kami bergantian, lalu berkata pelan, aku tidak ingin ada perasaan yang tertinggal. Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku tergerak untuk menjelaskan, atau setidaknya membela diri. Sekarang, aku hanya mendengarnya sebagai niat baik yang datang terlambat, tapi tetap layak dihargai. Kita sudah berada di jalur masing-masing, kataku. Aku ingin itu tetap begitu. Dani menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Aku minta maaf atas caraku. Aku mendengar kata-kata itu tanpa menimbangnya terlalu lama. Permintaan maaf bukan lagi sesuatu yang kutunggu, tapi aku tidak menolaknya. Aku mengangguk pelan, memberi ruang bagi kalimat itu untuk ada tanpa perlu dibalas dengan cerita panjang. Aku menerima, kataku singkat. Bu Yuli menarik napas dalam. Aku juga punya bagian dalam semua ini. Aku menatapnya. Tidak ada kemarahan di dadaku. Yang ada hanya kejelasan. Aku tahu, jawabku. Dan aku sudah berdamai dengan itu. Ia terlihat terkejut, mungkin karena tidak menemukan nada yang ia siapkan untuk dihadapi. Ia mengangguk, lalu menunduk, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Tidak ada lagi yang perlu diurai. Semua yang penting sudah berada di tempatnya masing-masing. Kami membicarakan hal-hal praktis dengan nada tenang. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada saling potong. Setiap kalimat terdengar seperti bagian dari proses melepas, bukan mempertahankan. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi mengukur kata-kata mereka sebagai ancaman atau upaya manipulasi. Aku mendengarnya sebagaimana adanya. Ketika pembicaraan selesai, kami berdiri hampir bersamaan. Tidak ada jabat tangan yang berlebihan. Tidak ada pelukan yang terasa dipaksakan. Dani mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Bu Yuli mengangguk kepadaku. Matanya sedikit berkaca, tapi tidak menahanku. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Di punggungku, aku tidak lagi merasakan beban tatapan atau penilaian. Yang tertinggal di belakang bukan dendam atau luka terbuka, melainkan hubungan yang telah sampai pada akhirnya dengan cara yang dewasa. Di perjalanan pulang, aku menyadari satu hal penting. Penutupan yang sehat tidak selalu terasa ringan. Ia terasa jelas. Tidak ada lagi kalimat yang ingin kuucapkan pada Dani. Tidak ada lagi pembuktian yang ingin kutunjukkan pada Bu Yuli. Aku tidak membawa mereka ke dalam pikiranku sebagai tokoh utama. Mereka kini hanya bagian dari latar yang tidak lagi menentukan arah. Sampai di rumah, aku meletakkan tas dan duduk sejenak. Aku tidak langsung beraktivitas. Aku membiarkan tubuhku meresapi momen ini. Ada rasa lega yang tidak meledak, tidak dramatis, tapi stabil. Rasa lega karena aku tidak lagi berdiri di tengah tarik-menarik kepentingan. Aku membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Malam terasa sejuk. Aku menyadari bahwa kedewasaan tidak selalu berarti memaafkan dengan penuh emosi, tetapi mengetahui kapan harus berhenti membawa sesuatu yang tidak lagi milik kita. Aku menutup jendela, mematikan lampu ruang tamu, dan berjalan ke kamar. Langkahku ringan, bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena aku tidak lagi menyimpan beban yang bukan tanggung jawabku. Hubungan itu telah selesai, dan aku menutupnya dengan kepala tegak, tanpa kemarahan, tanpa penyesalan yang mengikat. Di keheningan malam, aku berbaring dengan perasaan utuh. Tidak ada lagi simpul yang perlu diurai. Yang tersisa hanyalah diriku sendiri, berdiri di ruang yang akhirnya kosong, siap diisi dengan hidup yang sepenuhnya menjadi milikku. Aku tidak bangun pagi itu dengan perasaan menang. Tidak ada euforia. Tidak ada dorongan untuk menoleh ke belakang dan memastikan siapa yang kalah. Yang kurasakan justru sesuatu yang lebih tenang, lebih berat, dan lebih nyata. Aku masih berdiri, utuh, tanpa harus menjelaskan diriku kepada siapapun. Beberapa waktu lalu, kemenangan bagiku mungkin berarti Dani menyesal, Bu Yuli mengakui kesalahan, atau dunia melihat bahwa aku benar. Sekarang, definisinya berubah. Kemenangan tidak lagi tentang reaksi mereka. Kemenangan adalah caraku duduk di ruang sendiri tanpa gemetar, tanpa perlu menegaskan apapun, tanpa bertanya-tanya apakah aku cukup. Aku menyeduh kopi sendiri, seperti yang kulakukan hampir setiap pagi belakangan ini. Gerakanku tidak tergesa. Aku memperhatikan tanganku sendiri, stabil saat menuang air panas. Dulu, di masa-masa paling kacau,
Tanganku sering gemetar tanpa alasan yang jelas. Sekarang tidak. Perubahan kecil itu terasa lebih jujur daripada 1000 kalimat penghiburan. Aku tidak lagi memikirkan Dani sebagai pusat luka. Ia kini hanya seseorang yang pernah berjalan bersamaku dan memilih arah lain dengan cara yang salah. Aku tidak memaafkan untuk membebaskannya. Aku memaafkan karena aku tidak mau lagi hidup dengan beban yang ia tinggalkan. Perbedaan itu penting, dan aku baru benar-benar memahaminya sekarang. Tentang Bu Yuli, aku berhenti mencari makna di balik tindakannya. Aku berhenti menimbang apakah ia berniat melukaiku atau hanya gagal melindungiku. Semua pertanyaan itu tidak lagi membangun apapun. Aku memilih menyimpan jarak yang sehat, bukan karena benci, tetapi karena aku menghargai batas yang dulu tidak pernah kumiliki. Harga diriku tidak kembali dalam satu momen besar. Ia pulang perlahan. Dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak disaksikan siapapun. Dalam caraku berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dalam caraku berhenti menjelaskan pilihanku kepada orang-orang yang tidak benar-benar ingin mengerti. Aku belajar bahwa keteguhan tidak selalu terlihat keras. Kadang ia hadir dalam keheningan. Dalam kemampuan menolak undangan lama tanpa perlu alasan panjang. Dalam keberanian untuk tidak menanggapi pesan yang dulu akan membuatku panik. Dalam pilihan untuk percaya pada penilaianku sendiri setelah bertahun-tahun meragukannya. Ada hari-hari ketika kenangan muncul tanpa diundang. Wajah Dani di sudut pikiranku. Nada suara Bu Yuli yang dulu terdengar akrab. Tapi kenangan itu tidak lagi menyeretku. Ia datang, lalu pergi, seperti awan yang lewat tanpa mengubah cuaca. Aku membiarkannya ada tanpa memberinya kendali. Aku tidak menjadi orang baru. Aku tetap Amel. Tapi versi yang tidak lagi bernegosiasi dengan rasa takutnya sendiri. Versi yang tahu bahwa bertahan bukan berarti keras kepala, dan melepaskan bukan berarti kalah. Aku berdiri di titik di mana aku tidak perlu membuktikan apapun kepada masa lalu. Jika ada pembelajaran yang paling membekas, itu sederhana dan tidak romantis. Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Tidak atas pilihan Dani. Tidak atas sikap Bu Yuli. Tidak atas bagaimana orang lain menafsirkan diamku. Tanggung jawab itu terasa berat di awal. Tapi justru disitulah kebebasanku tumbuh. Aku pernah berpikir bahwa kekuatan berarti mampu menghadapi segalanya sendirian. Sekarang aku tahu, kekuatan juga berarti tahu kapan berhenti berperang. Aku tidak lagi membawa kisah ini sebagai senjata atau peringatan. Aku membawanya sebagai pengalaman yang membentuk, bukan mendefinisikan. Malam datang dengan tenang. Aku menutup hari tanpa daftar penyesalan. Aku tidak menilai diriku berdasarkan apa yang hilang, melainkan apa yang berhasil kujaga. Integritas, kejernihan, dan rasa hormat pada diriku sendiri. Itu cukup. Lebih dari cukup. Aku mematikan lampu dengan perasaan final yang tidak keras, tidak juga rapuh. Sebuah keyakinan sunyi bahwa aku telah melewati sesuatu yang besar tanpa kehilangan diriku. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu, aku tidak menang atas siapapun. Aku menang karena aku memilih diriku sendiri, dan keputusan itu akan tetap bersamaku, kemanapun hidup berjalan setelah ini. Untuk kamu yang menonton kisah ini, ingat satu hal penting. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kemarahan, dan tidak semua luka harus diumumkan ke dunia. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kamu memilih tetap waras, berpikir jernih, dan menjaga harga dirimu tanpa kehilangan kemanusiaanmu. Jangan takut mengambil jarak dari orang yang menyakitimu, meski mereka pernah menjadi bagian terdekat dalam hidupmu. Kamu berhak atas ketenangan, dan kamu berhak memilih dirimu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini